Setelah sekitar 3 bulan pandemi COVID-19 merebak di dunia, sektor penerbangan menjadi salah satu sektor yang terdampak secara langsung dan cukup parah. Kebijakan pembatasan pergerakan orang melalui larangan penerbangan, baik internasional ataupun domestik, terpaksa dilakukan oleh hampir seluruh negara termasuk Indonesia untuk bisa meredam penyebaran virus yang lebih luas. Alhasil, hanya dalam sekejap nasib maskapai Indonesia jatuh terhempas corona ya. Mayday, mayday. Dan pertanyaannya, seberapa banyak duit maskapai yang hilang terbang di bawah corona sejauh ini dan sebesar apa potensi kerugian yang akan ditanggung oleh maskapai dengan adanya kebijakan larangan mudik yang disebut Presiden Joko Widodo berbeda dengan pulang kampung. Kita akan membahasnya bersama-sama ya. Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau INAKA ini menyebut sampai akhir bulan April ini kegiatan dari maskapai sudah menurun 25% nih akibat pandemi COVID-19 ya. Kemudian sejak Januari sampai saat ini INAKA mencatat ada penurunan penumpang setidaknya di 4 bandara besar yaitu di Jakarta, Bali, Medan, dan Surabaya, di mana penumpang internasional itu dikatakan sudah turun 45% untuk yang internasional, sementara untuk domestik sama beda tipis yaitu sekitar 44%. Jadi kisaran di 45% ya. Dan inilah yang membuat pendapatan perusahaan maskapai setiap bulannya itu tergerus semakin besar. Kalau kita bandingkan dengan pendapatan di Januari, maka pendapatan maskapai di bulan Februari ini mengalami penurunan atau turun 9%. Kemudian begitu kasus corona muncul di Indonesia pada bulan Maret, maka pendapatan maskapai kemudian anjloknya semakin dalam bahkan hingga 18%. Dan estimasinya di bulan April ini pendapatan maskapai bakal turun hingga 30% dibandingkan dengan pendapatan bulan Januari. Sehingga kalau dihitung totalnya, maka dalam 3 bulan saja potensi kerugian atau potential loss dari perusahaan maskapai di Indonesia dari hilangnya pendapatan maskapai-maskapai itu bisa tembus sampai 1,56 miliar dolar atau sekitar kalau dirupiahkan 23,4 triliun rupiah. Ini hanya dalam 3 bulan ya, dan jumlah ini terdiri dari kerugian yang bersumber dari market domestiknya sebesar 812 juta dolar dan dari market internasionalnya sebesar 749 juta dolar. Nah, cepat atau lambat kerugian yang diderita maskapai ini akhirnya juga akan merembet ke puluhan ribu karyawan di sektor penerbangan yang terpaksa dirumahkan tanpa digaji atau istilahnya unpaid leave, bahkan terancam PHK. Nah, bagaimana dengan nasib maskapai? Salah satu adalah maskapai plat merah Garuda Indonesia, karena ini cukup menarik perhatian begitu ya. Garuda Indonesia beberapa waktu lalu sudah mengungkapkan bahwa dampak pandemi ini sudah cukup terasa di kinerja perusahaan ya. Bahkan Garuda memproyeksikan pendapatan Garuda di kuartal pertama 2020 itu bisa merosot sampai 33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau secara year on year. Nah, sebagai perbandingan kita akan lihat ya bagaimana laporan keuangan kuartal pertama 2019. Ternyata diketahui bahwa pendapatan Garuda di kuartal pertama 2019 ini mencapai 1,1 miliar dolar Amerika atau setara dengan 16,5 triliun rupiah. Nah, otomatis kalau kita hitung-hitung nih estimasi pendapatan Garuda pada 3 bulan pertama tahun ini, kalau tadi dikatakan tergerus 33%, maka bisa hanya mencapai 736 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 11 triliun rupiah ya. Jadi cukup besar penurunannya 33%. Nah, penurunan pendapatan ini tentu bisa mengancam perolehan laba bersih Garuda ya. Padahal di kuartal pertama 2019 atau kuartal pertama tahun lalu Garuda ini sudah berhasil mencetak laba bersih hingga mencapai 20,48 juta dolar. Dari sebelumnya itu mengalami rugi bersih sekitar 65 juta dolar. Begitu juga dengan keseluruhan tahun lalu, tahun 2019, yaitu ketika Garuda berhasil memperoleh laba bersih 6,99 juta dolar, hampir 7 juta dolar. Berbalik juga dari rugi bersih yang dialami perusahaan pada tahun 2018 senilai 231,16 juta dolar. Nah, manajemen Garuda menyebut ada 2 faktor utama penyebab penurunan pendapatan di tahun ini ya, yaitu pertama jumlah penumpang yang pasti anjlok, kemudian yang kedua adalah harga jual tiket yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, padahal pendapatan penumpang ini menyumbang mayoritas
atas 80% dari total pemasukan perusahaan. Dan jumlah penumpang ini turun drastis setelah ada pemberlakuan larangan bepergian hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah, terutama di ibu kota DKI Jakarta. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat kemudian juga menjadi faktor lainnya sebagai dampak lesunya perekonomian dalam negeri yang membuat masyarakat memilih untuk mengurangi biaya spending travelingnya ya. Kondisi seperti ini tentu bukan hanya dihadapi oleh Garuda Indonesia saja, tetapi juga maskapai lainnya yang ada di tanah air, dan sedihnya sepertinya penderitaan maskapai ini masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, apalagi baru-baru ini muncul kebijakan baru dari pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik ya, dan larangan mudik ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembatasan bahkan penghentian sementara layanan transportasi termasuk penerbangan pesawat untuk penumpang komersil baik yang domestik ataupun yang internasional. Awalnya ketentuan ini berlaku mulai Jumat 24 April kemarin, tapi ternyata mundur sehari, jadi sudah berlaku sejak 25 Maret kemarin sampai dengan 1 Juni 2020 atau sekitar 38 hari. Nah, ada beberapa hal yang dikecualikan, misalnya untuk kepentingan pimpinan negara atau pemulangan WNI dan WNA, termasuk untuk kebutuhan logistik dan medis. Tapi tetap saja kebijakan ini jelas akan membuat maskapai semakin megap-megap ya, karena biasanya selama bulan Ramadan jumlah penumpang pesawat ini akan melonjak signifikan, terutama penumpang domestik yang akan mudik. Nah, berapa sebenarnya nominal pendapatan maskapai yang berpotensi hilang dengan menurunnya jumlah penumpang imbas dari larangan terbang ini? Tim riset CNBC Indonesia sudah menghitung estimasi kasarnya ya dengan beberapa asumsi berdasarkan analisis data secara historis. Yang pertama, dengan asumsi rata-rata penumpang di bulan Ramadan mencapai 317.500 orang per hari, maka dalam kurun waktu 38 hari sesuai dengan larangan penerbangan ya, selama pesawat komersil dilarang terbang, maka jumlah penumpang yang berpotensi hilang itu mencapai 12 juta orang selama bulan Ramadan. Selanjutnya dengan estimasi rata-rata pendapatan penumpang per penumpangnya itu mencapai Rp929.000, maka kalau kita kalikan 929.000 dikali dengan 12 juta ini, muncul angka diperoleh bahwa maskapai ini berpotensi kehilangan pendapatannya hingga 11 triliun rupiah. Berarti kalau kita tambah dengan potensi kerugian yang tadi dari data Inaka di awal di bulan Februari sampai April, pendapatan maskapai ini bisa tergerus sampai 40 triliun rupiah. Ini hanya karena corona ya, langsung dalam sekejap turun pendapatannya. Nah, kalkulasi ini masih kasar dan sederhana, belum memperhitungkan kemungkinan yang lain seperti faktor kekhawatiran orang untuk berpergian yang mungkin masih tersisa meskipun corona sudah selesai, kemudian daya beli masyarakat juga semakin lemah karena PHK dan lain-lain. Nah, merespon kebijakan larangan mudik atau larangan terbang ini, sebetulnya maskapai sendiri tidak keberatan ya, dan tetap mendukung upaya pemerintah untuk segera menangani pandemi ini. Karena biar bagaimanapun juga, semakin lama pandemi ini berlangsung, maka kinerja maskapai tentu akan semakin berdarah-darah, bahkan terancam bangkrut ya. Nah, untuk itu pihak maskapai sendiri mengatakan bahwa nasib maskapai ini bisa bertahan ke depannya akan sangat-sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, dan berharap bahwa pemerintah dalam hal ini Menko Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Dirjen Perhubungan Udara bersama-sama memikirkan bagaimana jalan keluarnya supaya bisa mengantisipasi dan merestrukturisasi biaya-biaya yang selama ini maskapai tanggung tanpa mendapat revenue, misalnya biaya parkir pesawat atau biaya-biaya yang lainnya, dan yang terutama tentu saja pegawai-pegawai yang ada di sektor penerbangan ya, karena tadi terancam di PHK. Tentu kita berharap, sekali lagi kita dukung pemerintah untuk secepatnya menangani pandemi ini supaya ekonomi kita bisa pulih, kesehatan kita juga bisa pulih.